Kalau untuk melalui pintu gerbang Keraton Kangjeng Ratu Kidul itu Pak, tidak bisa ditembus dengan secara lahiriah. Bertemu langsung dengan Ratu Pantai Selatan, bertemu langsung dengan Ibu Hajah Nur Fatmi sebagai dia itu Ratu Kidul. Saya baru berumah tangga dengan istri saya dititipkan seorang anak dari Bunda Ratu Kidul melalui rahim istri saya, dan sampai sekarang anak itu sudah dewasa dan mau menjalani pernikahan. Dan kemarin 3 bulan ke belakang saya dan dia minta restu, minta izin kepada beliau. Alhamdulillah beliau mengizinkan dengan hitungan hari atau bulan dan tahun ditentukan sama orang tua batin. Mohon doa restunya dari semuanya untuk pernikahan anaknya dari Bunda Kangjeng Ratu Kidul. Nah, berarti kemarin Bapak bersama anak Bapak langsung masuk ke Keraton Pantai Selatan. Iya Pak, Bang. Alhamdulillah teman-teman, saya bersama rekan-rekan dari Klaten Keraton Sakti kembali bersilaturahmi ke rumahnya Pak Ujang Barokah ya. Mungkin teman-teman semua yang mengikuti video kita dari dulu mungkin nggak aneh ya. Cuman barangkali ada teman-teman yang baru melihat, mungkin Pak Ujang ini saya sekilas jelaskan. Jadi beliau ini mempunyai anak dari Ratu Pantai Selatan ya Pak? Iya, betul. Atau Nyi Roro Kidul. Dan beliau juga katanya sering berkunjung ke kerajaan apa namanya? Kalau Laut Kidul Segoro Kidul. Segoro Kidul, Nah, Pantai Selatan Segoro alhamdulillah Kidul. di kesempatan kali ini beliau juga katanya habis berkunjung dari Segoro Kidul. Mungkin ada yang baru teman-teman. Nah, ini di kiri kanan Pak Ujang ada apa namanya, ada hadiah atau ada gambar dari Ratu Pantai Selatan, dan mungkin yang kalau yang sebelah kiri saya nggak tahu. Nah, sebelum kita ke pokok cerita, saya pengen tanya-tanya dulu kabar Pak Ujang. Pak Ujang gimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pak, ya. baik-baik. Saya sama rekan-rekan udah 1 tahun kalau nggak salah nggak kesini Iya, ya Pak ya. iya. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan, katanya Bapak kan kemarin habis dari Pantai Selatan atau dari Kerajaan Segoro Kidul. Iya. Nah, itu yang baru atau misalkan yang apa oleh-oleh dari sana itu apa aja gitu? Waktu saya dipanggil ke sana, Pak, ke Pantai Selatan, ke keratonnya Kangjeng Ibu Ratu Kidul, saya ingin mengusulkan atau memberitahu kepada beliau bahwa anaknya yang dititipkan di saya ini dan istri saya ini, dia akan menjelang pernikahan, Pak. Oh. Dia saya dan anak saya minta waktu, dipanggil sama beliau, waktu dan tanggalnya ditentukan sama beliau dan ayahandanya, Pak. Itu ya, alhamdulillah dengan izin yang maha kuasa beliau mengizinkan bahwa anaknya yang dititipkan di saya, di keluarga saya, diizinkan untuk berumah tangga. Nah, itu Pak. Tanggal dan waktu, bulannya dan tahunnya udah ditentukan sama beliau di sana itu Pak. Jangan dirubah lagi katanya. Oh. Gitu. Jadi mungkin teman-teman semua yang baru bergabung agak bingung juga ya. Jadi Pak Ujang ini mempunyai anak atau titipan dari Ratu Pantai Selatan ya. Iya. Nah, mungkin Bapak bisa kilas balik sedikit Pak. Awal mulanya Bapak mempunyai anak dari Ratu Pantai Selatan. Nah, mungkin kan kita berpikirnya apakah Bapak suaminya Ratu Pantai Selatan. Mungkin kan kalau sepintas orang pasti berpikir demikian. Itu mungkin bisa Pak Ujang ceritakan awal mulanya Bapak bisa dititipin atau mempunyai anak
dari Ratu Pantai Selatan. Dan keberangkatan Bapak kemarin berarti meminta izin untuk menikahkan putra berarti Putra, ya? iya Putra. putra Pak. Nah, Iya. boleh ya Bapak jelaskan sekilas kembali Pak? Gini Pak, saya dititipkan sama beliau bahwa beliau menitipkan anaknya secara lahiriah kepada saya, ya Pak ya. Ya, Bukan saya sebagai suami. suaminya beliau, bukan saya sebagai beliau, cuman beliau itu kata beliau sama saya bahwa saya itu keturunan dari beliau karena beliau asalnya dari putri Pajajaran, yaitu putrinya Prabu Siliwangi yang dinamai Nyimas Kandita dulunya itu Pak. Nah, jadi saya ada berkaitan dengan beliau, maka beliau menitipkan sebagai secara lahiriah itu anak saya, tapi secara batiniah itu sebagai anak yang paling bungsu dari beliau. Dan cuman ayahandanya belum bisa diutarakan di konten atau kepada siapa-siapa, itu masih dirahasiakan kata ke beliau itu Pak. Itu. Mungkin maksudnya kalau secara biologisnya anak bapak sama ibu di sini. Iya. Nah, itu bisa disebut anak titipan Ratu Pantai Selatan. Apakah sebelumnya ada campur tangan beliau kah? Atau misalkan ada kejadian aneh kah? Kok bisa Bapak menyimpulkan bahwa bayi yang dilahirkan sama istri Bapak bisa disebut dengan anak dari Ratu Pantai Selatan? Gini Pak, saya bisa memastikan bahwa itu titipan beliau secara batiniah ya Pak ya. Iya. Di waktu itu saya menjelang pernikahan dengan istri saya kurang lebih kalau nggak lupa ya Pak, Iya. baru 1 bulan sampai 2 bulan saya bertaharub munajat kepada Yang Maha Kuasa, minta sesuatu dan minta dikasih dikaruniai anak yang soleh. Cuman di waktu itu ada sesosok orang tua yang datang bilang sama saya bahwa kamu akan mempunyai anak seorang titipan dari Bunda Ratu Kidul itu Pak. Itu. Berarti datangnya lewat wangsit. Iya, lewat wangsit. Lewat wangsit sewaktu saya lagi bermunajat kepada Yang Maha Kuasa. Soalnya kalau diceritakan perjalanan itu, kalau diceritakan di buku Pak, di novel itu nggak akan cukup beberapa lembar itu. Kalau diceritakan awal dari kesengsaraan saya berkelana mengembara dari Garut ke Banten, ke Cirebon ya Pak ya, ke Jakarta sampai beberapa daerah, terakhir saya disuruh menginjak di dataran Sumedang di sini. Ketemu dengan istri saya yang sekarang ya Pak, istri saya juga lagi dirundung penderitaan itu Pak, penderitaan. Ya makanya itu Allah mengasihkan sesuatu keistimewaan kepada saya, dititipkan seorang anak yang batiniahnya dititipkan dari beliau Bunda Ratu Kidul itu Pak. Nah, apakah sebelum sebelum mengandung atau sebelum melahirkan ada kejadian aneh nggak, misalkan sebelum wangsit, setelah wangsit itu datang gitu? Ya, setelah wangsit itu datang, kejadian-kejadian aneh terhadap istri saya suka minum air bunga ros putih itu Pak. Bunga ros air putih. Terus beberapa bulan kemudian dia meminta bunga kantil merah, dikarenakan saya nggak tahu apa kantil merah itu, bunga kantil merah itu ada di mana, saya nggak tahu, nggak pernah dikasih. Soalnya belum tahu, di waktu itu belum tahu Pak saya. Nah Pak, mungkin kembali ke zaman sekarang ya. Iya. Itu kan Bapak kemarin habis dari Kerajaan Pantai Selatan. Iya. Nah itu masuknya lewat mana? Apakah Bapak nyebur ke laut? Apakah misalkan ada pintu gaib? Atau misalkan lewat semedi? Seperti apa Pak? Kalau untuk melalui pintu gerbang keraton Kangjeng Ratu Kidul itu Pak, tidak bisa ditembus dengan secara lahiriah. Kata Bapak itu harus nyebur sama ke air laut.
itu ada pintu khusus buat orang-orang yang dipercaya atau dikasihi sama beliau. Dengan caranya bersemedi di kamar tertutup, roh saya dan roh anak saya langsung datang ke sana. Oh, jadi kalau fisiknya Bapak tetap di rumah. Fisik di rumah, Pak. Jadi untuk sukmanya langsung ke kerajaan. Iya, kerajaan Berarti sukmanya. pada saat Bapak ke sana, Bapak bertemu langsung dengan Ratu Pantai Selatan. Iya, bertemu langsung dengan Ratu Pantai Selatan, bertemu langsung dengan Ibu Hajah Nur Fatmi sebagai dia itu Ratu Kidul. Ratu Kidul itu, Pak. Dia merestui bahwa anaknya yang dititipkan di keluarga saya itu untuk menjalani rumah tangga, Pak. Dan waktu hari tahun udah ditentukan sama beliau di sana. Berarti sebentar lagi anak Bapak menikah. Iya, sebentar lagi anak saya menikah, itu dikasih waktunya juga menikahnya itu nanti cuma di akhir kalau tahun Hijriah, kalau di Masehi tanggal 3 November Tahun hari ini iya tahun 2025, Pak, menjelang akhir tahun ini. Nah, pada saat sepulang dari kerajaan Pantai Selatan, Bapak dikasih oleh-oleh nggak atau pernak-pernik gitu? Kalau Misalkan dikasih emas kayak dulu kan pernah dikasih kalung gitu. Kalau dikasih oleh-oleh sama beliau itu dikasih Pak, cuman belum bisa ditampakkan secara lahiriah, harus masih disuruh kerja dulu gitu, Pak. Berupa apa Pak itu? Berupanya ya, kalau orang yang tidak mengalami mungkin tidak percaya ya, Pak ya. Tidak percaya itu apakah hayalan atau apakah halu, tapi kalau saya mah itu yakin percaya bahwa Tuhan itu kun fayakun. Saya udah dititipkan rezekinya sama Allah di Kangjeng Ibu Ratu Roro Kidul, dan dia memberikan kepada saya walaupun masih diselimuti dengan kain gaib, belum bisa dibuka ya, namanya itu enggak tahu yang disebut seperti sekarang yang bisa dibelikan atau berupa fisik seperti emas dan mutiara, itu belum tentu. Cuman dikasih saya kalau nggak saya segede gini, 2 kotak segede gini. Sebesar meja. Ya, sebesar meja. Tapi itu belum dibawa sama Bapak? Udah dibawa ke sini, cuman masih digoibkan, belum bisa dibuka. Soalnya beliau ngasih mahar kepada saya, kalau untuk dibeli sama uang ya Pak ya, sama materi itu tidak mungkin saya membelinya. Cuman dia ngasih mahar kepada saya, harus bermunajat kepada Yang Maha Kuasa, menyerahkan diri yang kepada Yang Maha Kuasa. Kata dia bilang sama saya, kamu bilang sama Yang Maha Kuasa, semampu kamu mampunya mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa itu segitu. Kamu bilang tidak bisa menyamain seperti seorang kiai atau ustadz atau para ulama atau wali, apalagi menyamai para nabi. Kamu bilang aja semampu kamu berusaha, nanti saya bantu. Allah akan mengizinkan akal mewujudkan yang saya kasih, kata beliau. Cuman kan maharnya harus membaca surat Al-Fatihah 10.000 selama 40 hari 40 malam. Itu baru harta beliau bisa wujud. Itu maharnya, Pak. Berarti posisi saat ini yang tadi Bapak bilang sebesar meja itu udah ada fisiknya tapi dibungkus apa masih gaib? Nggak ada. Sekarang masih gaib, Pak. Nggak ada berarti. Nggak ada, belum ada fisik kelihatan sama mata lahiriah atau sama fisik lahiriah itu, Pak. Dan itu harus dibeli dengan 10.000 Fatihah selama 40 hari. Iya, selama 40 hari. Iya, baru itu bisa dibuka. Itu kata beliau. Apa itu emas atau apa tadi? Ya, kalau itu kan belum ini kan Pak, belum ditampakkan apa emas, apakah uang. Kalau seandainya itu ditampakkan bahwa ini emas ya Pak ya, atau ini uang untuk bekal pernikahan anak saya,
kemungkinan saya tidak fokus untuk bekerjanya. Itu kemungkinan leluhur itu Pak, kebanyakan tidak fokus, nungguin itu terus, nah, tidak fokus. Gimana caranya harus fokus mendekatkan diri yang sama kuasa, mendekat diri sama kuasa, makanya beliau secara tidak langsung itu masih digoibkan. Nah itu kan tadi saya penasaran Pak, tadi Iya. Bapak bilang katanya kemarin dari Laut Kidul ya Pak? Iya. Itu dari Laut Kidul berarti Bapak memasuki kerajaan Ratu Pantai Selatan atau di bibir lautnya saja, berarti bibir pantai? Kalau perasaan saya Pak, perasaan roh saya masuk ke Keraton Segoro Kidul, kamar nomor 5, tempat beliau bersemedi, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Itu Pak, ya? Iya. Ia menghargainya. Iya. Gimana? Itu kan katanya Bapak kemarin pernah ke pantai selatan. Iya. Itu berarti Bapak hanya di bibir pantai saja atau masuk ke keraton pantai selatan? Saya ke sana masuk Pak, roh saya yang masuk, bukan jasad, dikarenakan sayanya bersemedi di sini, di kamar tempat saya bersemedi, cuman roh yang masuk ke sana dengan anak saya, masuk ke kamar tempat beliau bersemedi di sana, yaitu kamar nomor 5, kamar khusus beliau untuk menerima anak-anaknya yang menjenguk beliau, gitu Pak. Itu memang di sana ada berapa kamar Pak, sehingga tadi Bapak menyebutkan kamar nomor 5? Kalau setahu saya kamar di sana ada 11 kamar Pak, ada 11 kamar. Nah masing-masing kamar itu maksud dan tujuannya itu apa aja itu? Ya kalau maksud tujuannya kamar-kamar itu kalau beliau dijenguk sama saudara-saudaranya atau sama anak-anaknya, misalnya anak nomor 1 harus kamar sini, anak nomor 2 harus kamar ini, anak nomor, dan selanjutnya itu Pak. Kamar itu bukannya untuk menyesatkan para orang-orang yang banyak bilang bahwa Kangjeng Ratu Kidul itu sebagai penyugih pesugihan ya Pak. Itu cerita rakyat Pak. Kalau beliau menunjukkan kepada jalan yang lurus Pak. Itu. Dan untuk mungkin gambaran dari keraton Ratu Pantai Selatan itu seperti apa Pak? Kalau boleh Bapak ceritakan mungkin gambarannya, apakah seperti emas atau seperti apa, dan terus luasnya itu berapa hektar? Ya kalau untuk gambarannya bahwa keraton beliau itu Pak, kebanyakan orang itu katanya dibuat dari emas ya Pak ya, dari mutiara, dari inten. Itu enggak Pak, keraton beliau itu biasa-biasa aja, seperti rumah-rumah kita yang berada di Lahiriah, cuman ada keanehannya, namanya juga keraton Pak, lain daripada yang lain itu Pak. Itu kalau luasnya itu berapa meter itu Pak, atau hektar? Ya kalau luasnya mah enggak tahu berapa luasnya Pak. Kalau bentuk fisik bangunnya enggak tahu luasnya berapa. Kalau diukur dengan kasat mata itu tidak bisa diprediksi bahwa luasnya itu sekian hektar atau sekian meter atau sekian, itu tidak bisa. Pokoknya mah sangat luas, dari mulai pintu masuk gerbang sampai ke gerbang kedua, ke gerbang ketiga, sampai ke gerbang keempat, itu sangat luas jalan kakinya Pak. Nah dan terus gambaran lagi nih Pak, saya pengen tahu, penasaran juga, karena kan yang dimana Bapak katanya pernah masuk ke Keraton Pantai Selatan. Nah situasi di sana itu seperti kayak di film-film nggak itu Pak, orang-orangnya yang memakai apa itu namanya, iket, terus kebaya, terus ada pasar yang orangnya jalan kaki pakai samping, nggak pakai sandal, kayak gitu nggak di sana Pak? Ya kalau di sana Pak, di alam gaib itu biasa aktivitas seperti manusia yang ada di dunia nyata itu Pak. Ada pasarnya, ada pertaniannya, ada perbankannya, dan banyak-banyak lagi Pak. Sama aktivitas seperti di kita Pak. Cuman kepemimpinannya berarti
ratu, Iya, cuma ratu. bukan presiden. Bukan gitu, Oh, berarti Pak. kayak sama di Arab, Iya, pemimpinannya iya, itu raja. iya betul, Pak. Kalau ini mah ratu. Iya. Berarti ya. Nah, yang saya sedikit penasaran ya, mungkin penonton semua juga pasti menanya kayak gini. Nah, Bapak sewaktu kan mungkin Bapak sering ke sana atau sukma Bapak masuk ke kerajaan Segoro Kidul. Bapak pernah mencicipi makanan yang ada di sana nggak? Gitu? Atau mungkin hanya sebatas kunjungan aja, nggak makan langsung pulang lagi? Saya pernah, Pak, mencicipi makanan di sana. Yang disediakan di sana cuman air susu dan kelapa muda itu, Pak. Oh. Saya tuh pernah mencicipi air susu dan kelapa muda. Cuman itu enggak pernah makan seperti makanan biasa, cuman mencicipi air kelapa muda dan dikasih susu. Rasanya sama. Rasanya sama manis itu. Rasanya sama manis. Susunya maksudnya susu apa itu, Pak? Susu yang langsung kenyot atau ya susu biasa kayak di kita aja, kayak di kita susu itu kan diseduh di gelas ya, Pak ya. Di gelas itu seperti itu pakai air gitu. Intinya itu, Pak. Ada lucunya sedikit, iya. Teman-teman ya, mungkin teman saya ini pikirannya tuh ngelantur gitu. Enggak, soalnya kan ngebahas susu tadi ya. Saya kan kalau di zaman-zaman kerajaan kan itu pakainya yang kelihatan itu ya. Barangkali mungkin bapaknya tadi kan kata bapaknya iya, disajikan susu, tapi susu dayang-dayang ada. Kali Mas. Jadi mungkin kalau Mas pikirnya ke sana mulu gitu. Mungkin pertanyaan kayak gini, Pak. Nah, itu makanan orang selain makanan kan mungkin orangnya cantik-cantik ya sama kayak kita gitu. Ya, kalau di sana lebih cantik daripada orang-orang yang seperti kita ini, Pak. Ada yang ganteng, ada yang cantik. Iya, sama itu ciptaan yang maha kuasa, ada yang ganteng, ada yang jelek juga ada. Gitu. Cuman kan kalau abdi-abdi keraton itu nggak ada yang jelek, Pak. Iya. Walaupun secara lahiriah di alam goib, di alam nyata kita juga seperti para menteri, para dewan-dewan itu tidak ada yang jelek. Orang pilihan. Itu pada orang pilihan ganteng gitu, Pak. Itu sama gitu. Nah, waktu Bapak menemui Sang Ratu, itu Bapak langsung ke Sang Ratu misalnya, atau ada ajudannya gitu, ada yang nganter? Diantar sama gulang-gulang, Pak. Berarti kalau gulang-gulang itu kalau di bahasa kitanya pesuruh atau gimana sih? Kalau bahasa kita mah penjaga pintu pertama itu, Pak. Itu namanya gulang-gulang. Langsung setelah itu langsung saya masuk, ya udah dikarenakan sayanya dari sini dengan anak saya udah bilang akan menemui beliau, jadi tidak asing lagi langsung masuk, Pak. Tadi ngebahas pintu ya, Pak. Yang saya dengar katanya ada 11. Enggak, yang saya dengar mah ada berapa 100 pintu katanya. Kita kalau mau menembus ke kerajaan Pantai Selatan katanya harus bisa menembus di salah satu pintu itu. Katanya yang lainnya itu pintu tipuan, katanya tipuan daya. Bisa menembus ke alam mana katanya. Itu cuman gini, Pak, kalau pintu yang kepunyaan negara Segoro Kidul Kangjeng Ratu Kidul cuman 5, Pak. Pintu pertama, kedua, ke-1, ke-3, ke-4, dan ke-5. Itu yang maksudnya itu yang bisa ditembus secara fisik? Itu ya bisa ditembus secara batiniah, Pak. Ya kalau orangnya ya udah ilmunya udah kayak para wali atau para ulama-ulama besar, itu bisa menembus dengan secara fisik, Pak. Bisa. Dengan wujud asli itu bisa. Kalau orang ilmunya itu udah di atas rata-rata, Pak. Itu. Seperti mungkin contohnya Bung Karno gitu. Ya, seperti itu. Secara fisik udah bisa dengan fisik jasadnya asli, bukan melepaskan roh gitu. Tapi kalau untuk orang-orang mungkin awam seperti dan kita mah masih rendah, iya. Itu rohnya mungkin. Iya, rohnya itu seperti kita mah harus penuh kesabaran, keikhlasan, berdoa kepada Yang Maha Kuasa, dikarenakan beliau juga makhluk yang maha kuasa. Bukan dia yang kuasa, tapi dia juga makhluk yang maha kuasa, sama seperti kita. Tidak ada keistimewaan, Pak, di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Kangjeng Ratu Kidul itu seorang ratu Pantai Selatan, tapi nanti di hadapan Yang Maha Kuasa sama dengan kita. Itu sama makhluk ciptaannya. Nah, dan gini, Pak, saya penasaran dengan gambar yang ada di belakang Pak
Bapak Iya. ini kelihatannya ada lukisan, ada 2 lukisan ya. Iya. Kalau boleh tahu ini lukisan lukis sendiri atau ada yang ngasih atau dari mana Pak? Ini ada yang ngasih Pak lukisannya. Setelah saya pulang dari sana, tiba-tiba ada yang mengantarkan lukisan ini ke rumah saya ke sini Pak. Itu orang asing atau Bapak mengenali orang tersebut yang ngasih lukisan ini? Ya kalau disebutkan orang asing saya tidak kenal Pak. Disebutkan orang tidak kenal saya kenal gitu. Kalau kata Sunda mah disebutkan wabuh teu wabuh, disebutkan teu wabuh dah wabuh gitu Pak. Itu berarti seperti apa kalau kayak gitu Pak? Saya liar juga ini Pak. Seperti maksudnya Pak? Itu sebetulnya sosok siapa gitu yang ngasih? Iya, kalau sosok-sosoknya namanya saya kurang tahu ya Pak. Agak kenal, cuman saya ini mengantarkan ini barang ini kepada Bapak untuk dipajangkan di sini. Saya cuman ketitipan. Pas dibuka sama saya ternyata ada lukisan ini Pak, dan lukisan ini, terus satu lagi lukisan naga sewu yang di dalam. Yang saya lihat terbuat dari kain. Iya, terbuat dari kain. Dan di sebelah Bapak juga ini kayaknya ada pusaka atau apa itu Pak? Boleh dilihat mungkin Pak, boleh dipegang sama ini Bapak. Kalau saya ini pusaka Dewa Dewi Pak. Pusaka Dewa Dewi. Cuman boleh diangkat coba Pak, iya. Biar masuk kamera. Oh, ini namanya pusaka Dewa Dewi. Iya, pusaka Dewa Dewi. Iya. Coba kayak gini Pak. Tuh. Muka berarti ya? Iya. Agak hadap Pak ke bawah. Tuh pas di situ. Tuh kayak wajah, jadi kayak wajah. Iya. Wajah apa ya? Wajah iya, dewa bener ya, betul. Coba tunjukkan Pak, itu mana dewanya, mana dewinya, iya. lagi apa? Yang di atas Ini, kayaknya dewanya. Kalau dewinya ini, kalau dewanya ini. Nah ini didapat dari mana Pak? Ini juga ada yang ngasih Pak. Sesuatu kalau saya udah jarok ke sana, tiba-tiba 3-5 hari kemudian ada ngasih sesuatu barang yang di luar nalar saya. Wow. Itu Pak. Ada kerisnya juga itu. Iya. Terus itu ada yang pas di dewinya ada kerisnya juga, itu maksudnya gimana Pak? Yang nggak tahu Pak, cuman ada keris aja di sini. Oh udah dari sananya. Dari sananya berdiri keris. Nah kalau untuk mohon maaf, kembali ke lukisan yang ada di belakang. Iya Pak. Itu kalau sebelah kanan siapa, kalau yang kiri siapa? Apakah itu satu sosok yang sama atau beda? Kalau ini Pak, Kangjeng Ratu Kidul yang dinamakan Ibu Hajah Nurpatmi. Kalau ini mah Kangjeng Ratu Agung Ibu Hajah Dewi Siti Ratu Roro Kidul Pak. Emang itu beda atau dua sama? Beda Pak, beda. Oh. Ini dengan ini beda. Ini ibunya, ini anaknya. Oh. Itu. Tapi sama-sama mempunyai gelar Roro Kidul. Roro Kidul, bukan enggak. Kangjeng Ratu Kidul. Oh, yang ini Kanjeng Ratu Ratu, yang itu Roro. Itu Roro Kidul. Iya. Itu anak dan ibu katanya. Nah kalau yang di sebelah kiri Bapak itu ada sosok naga, itu naga siapa? Yang mana Pak? Itu ada kan di lukisan ada kayak naganya itu. Oh ini. Ini bercona ya Pak? Naga Sewu Pak ini. Oh naga sewu. Naga Sewu itu kalau beliau keadaan negara kalau zaman sekarang lagi gawat atau keadaan dalam peperangan, pasti dia berperang pakai ini Pak. Pakai naga. Maksudnya negara yang ada di sana apa negara kita? Negara kita gimana Pak? Maksudnya kan tadi kata Bapak Indonesia gitu. Apakah ada peperangan atau apa namanya gancang pakewuh di sana di dunia keraton gaib, apakah di negara kita Indonesia gitu? Kalau di negara beliau, di negara goib itu sama dengan di negara kita, ada banyak memperebutkan tahta itu Pak. Dari suatu negara menyerang ke satu negara, sama dengan negara kita. Itu kalau dia melawan musuh pakai ini Pak. Pakai ini. Nah mungkin perbincangan kali ini Bapak dirasa cukup. Kita pengen lanjut di part selanjutnya, bahwa Bapak itu mempunyai emas berlian pemberian dari Ratu Pantai Selatan yang udah berwujud ya Pak ya. Iya. Ya mungkin teman-teman semua yang penasaran tunggu atau nantikan di video selanjutnya. Jangan ke lain channel selain dari konten kreator sakti ya.
ada saya, Katik TV, ada Misa Silina, Salda Lembur Channel, Gula, ada Kang Nazar, ada Arif Budiman, dan Ono, Ono Surono, ARD channel official. Mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan bapaknya selalu sehat ya Pak ya. Amin, amin, Kita Pak. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.